Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang dan Moga Jakarta. Saya Evan. IHSG hari ini menguat 0,4%, tutup di 7107.52. Candlenya akhirnya higher low, tapi body candlenya merah karena tutup di bawah open. Dan meskipun merah, 2 hari berturut-turut ini merah ya, tapi buat saya ini belum ada satu tanda yang enak banget, satu tanda reversal yang enak banget. Dan jadi ada dua area yang perlu diwaspadai atau perlu diperhatiin di dalam waktu dekat ke depannya. Jadi ada 7197 dan 6932. Jadi kalau naik ke atas 7197, IHSG berpeluang untuk lanjut ke 7400 atau bahkan tes 7,5. Tapi kalau turun ke bawah turun ke bawah 6932, malah arahnya ke 6800 6700 gitu sih ya. Bahkan kalau kita geser ke weekly, ini masih di dalam satu range inside bar yang cukup lebar, belum keluar dari itu. Ya, masih tetap harus stay safe, terus pasang stop loss aja, atau jangan lupa exit kalau misalnya beli tujuannya untuk trading, terutama jualan kalau udah cuan. Dan kalau lagi simpan barang, posisi floating profit jangan lupa diamankan pakai LT sell atau trailing stop. Gitu ya. Lanjut, kita next akan bahas satu isu yang naik ke permukaan, yaitu satu berita yang naik ke permukaan, yaitu si Bukalapak nutup lini bisnis marketplace-nya. Sebelum itu saya mau kasih info dulu ya. Infonya adalah besok hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 jam 9.00 sampai ya 1 jam aja lah, 9.00 sampai 10.00 kurang lebih, kami mengadakan bimbel cuan yang ke-100 via Zoom webinar, temanya strategi buy on weakness. Gratis. Nah, mumpung gratis, buruan ikut aja ya. Insya Allah nanti pematerinya saya. Link webinarnya inilah bit.ly/dm 20250118. Ntar saya kasih di deskripsi video di bawah linknya ya. Jadi bisa langsung klik linknya di situ dan ikut aja hari Sabtu, atau gabung di room Telegram Cuan Community bagi Bapak Ibu yang belum jadi nasabah JOC Sekuritas Cabang dan Mogot, gabung aja dulu di room Telegram Cuan Community. Nanti juga link webinarnya disebar di situ. Lebih enak sih gabung di kita open account aja di kita, atau kalau nggak tahu caranya, itu linknya ada di bawah, bisa full online. Nanti bisa hubungi kontak person yang ada di deskripsi di bawah ya kalau mau nanya-nanya. Itu dulu lah infonya. Next, sekarang kita bahas si Buka. Oke, ada apa dengan si Buka ini ya? Ini dan berita yang muncul, sebenarnya si Bukalapak ini dia udah ngasih keterbukaan informasi di bursa. Itu dia udah spill lah kalau dia mau menutup sejumlah lini usaha atau anak usahanya. Cuman ya nggak nyangka aja kalau yang ditutup ternyata layanan produk fisik atau marketplace-nya lah, yang biasanya kalau kita misal pengen beli handphone, pengen beli apapun, mouse, keyboard, kan bisa tuh ya di Bukalapak. Nanti ini akan ditutup begitu. Kemudian alasan sebelum ke alasannya, dan di tahun lalu di 30 Oktober 2024 ini Oktober di 30 Oktober 2024 itu sebenarnya udah umumkan rencana restrukturisasi bisnis sih. Restrukturisasi itu ya restrukturisasinya dengan cara nutup lini bisnis layanan produk fisiknya atau marketplace-nya gitu. Dan menurut direktur utamanya di yang ada di berita di sini ya, ini ada sumbernya. Alasannya ditutup karena ternyata lini bisnis
marketplace-nya itu 3 tahun terakhir revenue-nya turun dan cuman nyumbang 3% aja dari total revenue perusahaan. Jadi dinilai nggak material, makanya dipertimbangkan ditutup. Ya, kalau kita lihat sekilas ya di performa atau kinerja perusahaannya di income statement ini ringkasannya, dilihatnya gampang sih di apa ini namanya, TradingView bisa. Total revenue adalah grafik batang yang warna biru. Sebenarnya total revenue-nya ini naik. Total revenue-nya sebenarnya naik nih. Tapi net income-nya rugi terus. Net income-nya tuh konsisten rugi selama beberapa tahun terakhir. Data di sini dari 2019 ya. IPO sih dari 2021. Data dari 2019 net income-nya rugi terus meskipun sih revenue-nya naik. Dan kalau kita lihat lagi alasan dari Dirutnya nutup lini bisnis marketplace-nya itu tadi karena dinilai nggak material ya, menyumbang ke revenue perusahaan. Sekilas sih kayaknya bener juga sih ya. Kalau kita lihat dari revenue yang terus naik tuh, segede ini revenue-nya, revenue-nya sampai 4,4 T. Tapi ternyata dari sekian ini pendapatan dari si marketplace, terutama yang fisik ya, yang layanan fisik, layanan produk fisik maksudnya, itu cuma 3% ya, kecil sekali. Sisanya itu apa gitu kan? Sisanya itu berarti yang kedepannya mau dipertahankan dan mau diusahakan, mungkin dikembangkan. Gitu. Nah, sekilas kalau melihat alasan, kalau kita ngelihat lagi alasan si Dirutnya, sekilas kalau kita lihat revenue-nya, yang ringkasan revenue di sini masuk akal. Tapi tetap itu buat saya opini pribadi ya, kok antara dua sih. Antara antara emang bener itu nggak material terus ditutup, atau kok malah terkesan nyerah ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komen, kita diskusi di kolom komen di bawah ya. Kemudian kinerja Bukalapak konsisten rugi, net income-nya juga konsisten rugi. Nah, ini di tahun 2022 ini plus, dia positif, net income-nya ada plus 1,98 triliun. Cuman plusnya di sini, kalau bahasa gampangnya itu cuma di atas kertas, bukan duit yang bisa dimanfaatkan. Dan pertama itu plusnya adalah dapat dari aktivitas investasi, nilai laba nilai investasi. Kalau kita lihat laporan keuangan kuartal 4 atau Desember 2022 ini sebesar 3,9 triliun itu dapat dari nilai investasi, laba investasi, bukan dari aktivitas operasional. Kedua, laba investasinya itu si Buka itu kan punya saham BBHI tuh. Jadi dia punya kepemilikan di BBHI. Nah, tahun 2022 si saham BBHI itu naik kenceng. Itu dibukukan sebagai laba. Nah, ini makanya nulisnya laba nilai investasi yang belum dan sudah terrealisasi. Jadi cuman floating profit aja gitu, di atas kertas aja. Jadi lebih ke nggak direalisasikan itu si nilai laba investasi yang segede ini. Jadi kalau mau fair, ini dihilangin, jelas rugi. Jadi net income, net profitnya, laba bersihnya di sini 1,9 triliun dikurangi 3,9 triliun, hampir 2 triliun ruginya. Ya, hampir 2 triliun ruginya. Jadi masih rugi sebenarnya. Kocak sih.
Jadi sebenarnya masih rugi meskipun di sini tulisan tercatatnya untung, tapi sebenarnya di 2022 itu masih rugi. Dan di tahun 2023 ya masih rugi 1,3 T. Kemudian di tahun 2024 sampai September, ya sampai September. Sampai September rugi, masih rugi juga. Ruginya 597 miliar. Setidaknya nggak sampai September atau sampai kuartal ketiga 2024 setidaknya ruginya nggak nyentuh angka triliun ya, masih miliar. Dan beberapa tahun terakhir memang ruginya itu menurun, nah, jadi mencatatkan rugi yang terus turun, tapi tetap rugi. Kapan profitnya nggak tahu. Dan faktor lainnya yang bikin kenapa si Bukalapak ini Bukalapak ini kok kesannya kayak apa ya, kayak kalah saing terus, kayak nyerah gitu, sampai bikin manuver yang tanda kutip nggak populer mungkin nggak populer, tapi ya apapun itu keputusan perusahaan. Kemudian salah satu faktornya juga ada Techwinter. Jadi Techwinter ini kurang lebih itu fase penurunan di sektor atau di industri teknologi ya. Salah satunya ya ini Buka dan teman-temannya, kayak misalnya Tokopedia dan apalagi Tokopedia, Buka, yang listing ada Blibli ya. Bedanya si Buka ini dia masih dia masih ngandelin opini saya sih, dia masih ngandelin dana investor ya. Dengan Techwinter faktornya sih ada beberapa. Kalau Techwinter dari mulai ekonomi global yang makin nggak tentu, imbasnya sampai ke bukan imbasnya sih, dari mulai ekonomi global yang nggak tentu sampai ke investornya, investor di karena Techwinter ini investor jadi lebih ke, dari yang sebelumnya itu angel investor ya, jor-joran. Sekarang jadi lebih bukan lebih sih, malah nggak jor-joran, lebih milih ke fokus gimana caranya balikin modal gitu. Imbasnya modal usaha biaya modal si perusahaan di sini, kayak si Bukalapak gitu ya, itu akan naik, biaya modalnya naik. Imbasnya dari biaya modalnya naik, nantinya akan ada efisiensinya ini bisa PHK, dan udah ada bisa PHK, efisiensinya bisa PHK, sampai yang dirasakan oleh user Bukalapak atau konsumen Bukalapak adalah bakar duit yang minim. Diskon atau minimal gratis ongkir yang minim gitu ya. Simple deh gini, Bapak Ibu, coba tulis di kolom komen di bawah, siapa yang 1 atau mungkin bahkan sampai 2 tahun terakhir di handphonenya ada aplikasi Bukalapak dan dipakai untuk belanja. Coba siapa? Atau 1 tahun terakhir ini ya, di 2024, siapa yang masih belanja pakai Bukalapak? Belanja ya misalnya kebutuhan, misalnya pengen beli mouse, pengen beli keyboard, pengen beli apapun dia yang barang-barang fisik pakai Bukalapak gitu ya. Sedangkan kompetitornya kayak Tokopedia, terus Shopee, itu bakar duitnya masih kenceng. Diskonnya masih banyak, gila tuh ya. Minimal diskon gratis ongkir deh, karena tipe tanda kutip ya, tipe konsumen di Indonesia rata-rata itu loyal ke yang kasih diskon banyak. Begitu diskonnya hilang, ya pindah ke yang kasih diskon banyak lah. Kalau misalnya dulu Bukalapak ada kasih diskon, terus kemudian nggak ada, pindah ke yang kasih diskon. Tokopedia kasih diskon, misalnya Tokopedia diskonnya hilang atau berkurang, ya pindah ke yang kasih diskon. Shopee misalnya, atau TikTok sekarang, TikTok Shop sih udah ke Tokped ya, tapi ya gitulah. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu, kurang lebih lebih ke kalah saing ya. Opini saya lebih ke kalah saing, karena memang
memang yang dirasakan user sih lebih nyaman pakai, atau mungkin lebih menguntungkan pakai pakai aplikasi yang lain gitu ya, pakai e-commerce yang lain gitu. Dan si Bukalapak ini jadi per tanggal 10 Februari 2025 dia full resmi tutup semua layanan produk fisiknya. Jadi mulai sekarang ini lagi bertahap nutup. Terakhir di tanggal 9 sampai jam 23.59 menit. Jadi di jam 00.00 di tanggal 10 Februari itu udah tutup. Gitu ya. Untuk seller per 1 Februari udah nggak bisa nambah produk baru dia. Jadi ya mending kalau buat seller yang sebelumnya aktif di Bukalapak juga, tarik aja sekarang data-datanya ya, data-data penjualan segala macamnya tarik aja dulu gitu. Buat buyer, buat user yang sering belanja di situ, kalau misalnya ada belanja terus transaksinya nggak diproses, nanti Bukalapak ngejamin duitnya nggak hilang, nanti dibalikin ke buka dompet gitu ya. Itu sih dari berita yang beredar. Balik lagi, nah si Bukalapak nutup lini bisnis apa tadi dia kalau bilang apa sih, tutup layanan produk fisik atau apa marketplace yang produk fisiknya. Terus dia ngapain dong? Nah, dia sekarang beralih ke atau lanjutin jualan produk virtual dia, misalnya itu kayak apa sih, beli pulsa listrik, pulsa handphone, bayar internet, beli paket data, terus apa lagi tuh, game gitu ya. Terus sampai ke bayar BPJS itu, sekarang dia fokus ke sana. Menurut dirutnya itu lebih menguntungkan, selama ini lebih menguntungkan dibandingkan dengan si lini bisnis layanan produk fisiknya yang cuman nyumbang 3% revenue itu tadi ya, sedangkan beban di lini bisnis yang produk fisik itu juga gede kan gitu. Jadi si Bukalapak nextnya akan fokus ke jualan produk virtual. Masalahnya adalah yang main di produk virtual kayak gini, misalnya Bapak Ibu kalau mau bayar atau beli token listrik lah, itu nggak cuman bisa beli di e-commerce sekarang, kan? Sesimpel layanan perbankan, aplikasi perbankan, pasti di sini banyak juga yang pakai BCA gitu ya, atau bank lain lah. Layanan perbankan sekarang sudah pada bisa tuh beli token listrik, beli pulsa, beli e-money, top up saldo e-money gitu ya, itu pada bisa. Jadi saingannya sulit nih. Opini saya, saingannya jadi malah makin sulit. Ini jadi saya mikirnya kok Bukalapak nutup lini bisnis yang harusnya dikembangkan, terus mempertahankan lini bisnis yang apa ya, saingannya jadi makin susah gitu ya. Saingannya makin susah. Kemudian balik lagi dia nutup lini bisnis yang harusnya dikembangkan dan harusnya itu jadi core bisnis si e-commerce ya, sebagai si marketplace. Nggak tahu kenapa dengan alasan nyumbang ke revenue lebih dikit. Ya itu keputusan. Balik lagi itu biasanya sih keputusan yang nggak populer itu akan jadi wow banget atau jadi beresiko. Tetap ada resiko sih ya. Resikonya ya gagal atau wow banget. Cacing-cacing naga-naga sih biasanya keputusan yang nggak populer kayak gitu. Nah, pertanyaannya apa namanya? Kenapa sih Bukalapak ini kesannya kok kayak kalah saing ya? Balik lagi dia dari faktor mungkin si angel investornya itu tadi udah nggak bisa jor-joran lagi, sehingga subsidi
subsidi ke misalnya diskon segala macam itu udah berkurang. Cuman yang jadi pertanyaan saya, kemarin itu dia IPO. IPO-nya dapat dana gede banget di tahun 2021 dan malah hampir setengah dana IPO-nya itu masuk ke aset fixed income. Main aman. Nggak tahu kenapa, tapi maksudnya tuh nggak tahu kenapa kok nggak dipakai untuk ekspansi gitu ya. Apa masih habis ide? Tapi dengan sekarang yang malah nutup lini bisnis ya, sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang muncul di otak. Nyerah, pertama apakah dia nyerah di bersaing di bisnis marketplace itu tadi. Yang kedua, ada apa nih ada apa nih ntar gitu ya. Yang kita tahu di situ di Bukalapak juga ada MTech, ada elang mahkota, ada si MTech juga di Bukalapak. Apakah nanti ada sesuatu yang akan dilakukan? Isu yang berkembang ini sih isu rumor ya, rumor yang kebenarannya bukan nggak bisa sih, tapi uh, lebih ke entah benar atau salah, tapi saya berharapnya salah. Rumor yang beredar, jangan-jangan udah rumor ada jangan-jangan ya, jangan-jangan Temu mau masuk lewat Bukalapak. Ya atau enggak kita nggak tahu. Tapi apapun bisa terjadi. Nah, yang jelas kalau Temu masuk itu saya sendiri agak khawatir. Jadi ya mari kita pantau bersama. Gitulah ya. Yang kedua, harga sahamnya gimana? Harga sahamnya Bukalapak ini listing di tahun 2021 di harga IPO di harga 850 dan sekarang di 121. Turunnya wow banget. Ini dia. Dan saya cukup yakin juga masih ada banyak investor yang beli di IPO atau di hari-hari setelah IPO tapi nggak terlalu jauh. Berharapnya dia naik lagi ke atas ribuan. Tapi sampai sekarang masih disimpan gitu ya. Nggak tahu saya kenapa alasannya nyimpen. Tapi mudah-mudahan punya alasan sendiri dan bisa ambil keputusan nantinya. Kalau saya ditanya enaknya diapain Bukalapak ini, kalau misalnya saya diposisikan jadi investor dan belum punya barang gitu ya, saya pilih wait and see sih. Sampai kapan wait and see-nya nggak tahu, karena manajemennya ini dibilang lucu, iya, dibilang dia kenapa bilang lucu, karena balik lagi sih, dana IPO dimasukin obligasi dan angkanya gede, persentasenya gede, hampir setengah dari total dana yang didapat dari IPO loh. Itu nggak kecil, masuk ke aset fixed income, agak lucu. Gitu ya. Dan manuver bisnisnya yang sekarang juga itu juga cukup jadi pertanyaan. Makanya kemarin bursa juga minta klarifikasi. Kalau saya disuruh milih beli atau enggak, saya pilih nggak beli dulu. Ini opini pribadi ya, bukan ajakan. Pilih nggak beli dulu, pilih wait and see. Dan kalau misalnya saya punya barang modalnya agak atas, itu akan susah, akan jadi dilema kalau misalnya mau jual. Dan mudah-mudahan kalau misalnya pengen jualan sudah punya alternatif lain untuk switchingnya ya. Jadi disarankan switching aja sih kalau misalnya mau cut loss Bukalapak, langsung switching gitu. Gitu sih bahasanya ya. Jadi memang masih simpang siur dan semakin gak jelas, apalagi di tengah ketidakjelasan ekonomi global sekarang dan rupiah yang melemah. Ya entah ada hubungan yang signifikan atau enggak. Yang jelas kemarin itu investor asing, bukan kemarin tapi tahun lalu investor asing sempat masuk. Buat saya investor asing masuk ya silakan aja, nafasnya jauh lebih panjang loh daripada saya. Saya retail, jadi harus jadi investor retail atau Bapak Ibu yang time frame investasinya atau tradingnya jauh lebih pendek daripada si investor institusional yang dari luar misalnya, harus bisa menyesuaikan gitu ya. Harus bisa menyesuaikan lah nafasnya
mereka jauh lebih panjang. Mereka ngehold tahunan masih aman, saya ngehold tahunan sayang dananya, diputerin aja gitu ya. Minimal diputerin di mana gitu. Beliin aset yang lebih oke, atau ya masukin obligasi, bisa dapat return daripada nyangkut berkepanjangan. Begitu. Itulah. Mudah-mudahan eh, mudah-mudahan cukup menjawab, dan coba kita diskusi di kolom komen ya. Sekarang kita lanjut bahas, karena udah cukup lama nih bahasnya, jadi kita langsung aja bahas saham yang di request lah ya. Ada beberapa saham dan kita sambil bahas saham yang di request kemarin, karena kemarin ternyata setengah enggak sih ya, anggap aja setengah video suaranya hilang di YouTube. Gak tahu kenapa gitu ya. Oke, yang di request ada Pani. Kira-kira Pani gimana? Nah, si Pani ini strukturnya masih naik, uptrend. Memang masih uptrend, strukturnya masih naik, tapi di sini ada dominan break sell. Bos terakhir waktu breakout 18.000 berapa itu? Waktu breakout 18.800, kemudian turun, dan saya lebih pilih nonton dulu sih kalau Pani ya. Kalaupun beli, saya pilih di bawah 15.000 lah. Karena kalau lihat target dari setup dominant break ini, ada target TP1 di 13.580, 13.500an lah. Kok 580 sih? 13.600 lah ya. 13.600. Kemudian ya dari strukturnya, selama nggak tutup di bawah 13.075 masih naik sih. Tapi untuk beli di harga sekarang, saya pilih agak bawah aja dulu gitu ya. Mudah-mudahan menjawab. Kemudian BBCA. Nah, BBCA kemarin sih udah dibahas, tapi yang di request kali ini, apakah dalam waktu dekat berhasil ngebreak naik ke 9950? Jawaban tepatnya saya nggak tahu, karena nggak ada yang tahu tepatnya kapan breakout, atau besok dia berhasil breakout atau enggak. Tapi yang jelas kalau kita bahas dalam waktu dekat, apakah ini BBCA berpeluang untuk naik, kuncinya memang di 9925. Kalau breakout 9925 dalam waktu dekat atau di jangka pendeknya, sangat berpeluang untuk ke 10.300 atau 10.400 itu sih, atau bahkan ngetes 10.900 lagi. Tapi kalau pertanyaannya apakah dalam waktu dekat berhasil breakout 9925, saya nggak tahu. Justru area 9925 atau 9950 itu area yang ditunggu, berhasil di breakout atau enggak, kapan breakoutnya nggak tahu. Itu sih. Jadi untuk antisipasi, kalau misalnya udah punya barang, simpen aja, karena BBCA inilah ya. Dan rata-rata beli BCA itu kan disimpan ya. Jarang sekali beli BCA terus kalau turun dia cut loss. Biasanya malah turun nambah. Nah, area untuk nambah belinya di sekitar 9.200-an. Itu sih paling. Jadi strukturnya BBCA ini masih naik, masih bagus. Paling bagus trennya si BBCA dari beberapa bank gede yang lain. Itu sih. Dan turunnya nih BCA juga paling kecil. Paling gede BBRI turunnya waktu kemarin dari highest ke lowestnya ya. BRI 40%-an lebih. Mudah-mudahan menjawab. Sekarang kita ganti ke PTRO. PTRO gimana nih? PTRO masih uptrend. Kemudian pullback terakhir sebagai inducement di 2660, dan selama nggak turun ke bawah 2660, ini peluang untuk lanjut naik masih ada loh, masih ada ya. Mudah-mudahan sih bisa ke 5000. Siapa tahu nih, kelihatannya waduh 5000 kayak jauh banget. Padahal nggak juga sih, nggak terlalu jauh juga. Bisa-bisa aja selama strukturnya masih konsisten aja, masih belum ada retracement, tanda atau sinyal fix retracement dimulai gitu ya. Dan tapi maksud saya adalah kalau misalnya pengen beli di harga sekarang, lebih ke fast trade aja, trading jangka pendek, cuan kabur aja, bukan beli terus disimpan nungguin sampai 4000 atau bahkan 5000 baru jual. Enggak sih, risikonya jauh lebih gede kalau kayak gitu. Kalau fast trade kan ya paling geser ke intraday, cari-cari sinyalnya gitu ya, terus kemudian ternyata salah minus 2, 3 atau bahkan mentok 5%, exit dulu, calm down dulu, terus
cari momen lagi gitu paling. Yang jelas selama nggak ke bawah 2660 ini peluang untuk lanjut ke atas ke 4000 atau lebih atas masih lebih tinggi gitu ya. Lanjut Inco sekarang. Si Inco ditanyain ya tadi. Kemarin sempat muncul di rekomendasi untuk tanggal berapa ya? Tanggal 15 atau 14 saya lupa. Strateginya tuh beli ngantri di 3540 belum dapat barang. Diantrin aja di situ. Stop lossnya kalau tutup di bawah 3400 ya. Dan target TP1 3850 3860. Itu paling. Jadi kalau misalnya punya barang dan masih mau simpen ya batasnya 3400, tutup di bawah itu exit dulu gitu. Next ada Elsa. Elsa itu kemarin nanyanya udah enak untuk beli sekarang atau belum? Jawabannya adalah kalau kita zoom out lagi si Elsa emang naik. Cuman saya nggak mau kalau beli di harga sekarang. Alasannya adalah ini ada setup, terus ya kemarin sempat breakout target TP2, terus turun lagi. Ini sebenarnya juga area beli di 440-an, tapi saya nggak dapet setup. Atau kalau mau dianggap ini ada setup, ya silahkan sini mungkin. Kalau misalnya mau dianggap ada setup berarti itu closing berapa tuh? 440 berarti ya. Nah, belinya di 432 udah disamperin dan TP-nya di 450 juga udah disamperin. Saya lebih pilih kalau misalnya pengen beli, pertama ngantri di sekitar 410-an atau 400 bulat ya dengan stop loss di bawah 392. Nah, itu akan jadi strategi yang risk reward rasionya sangat bagus. Atau sekalian aja tunggu bisa nembus ke atas 476. Nembus ke atas 476, peluang untuk naik lanjut ngetes area target full cycle 560 yang belum dites tuh itu makin gede. Itu. Jadi sekarang saya lebih pilih nunggu. Ini apalagi ini bikin candle, ada 2 candle dengan buntut atas yang panjang dan high-nya sama persis. Ini hati-hati. Nggak perlu nunggu ke bawah 424 kalau misalnya lagi punya barang, cukup di bawah 438 di 436 atau 434 level stop loss atau LIT sell atau trailing stopnya. Turun ke bawah 438 cukup gede peluangnya untuk lanjut turun ke 400-an gitu, 400 kecil maksudnya itu ya. Mudah-mudahan menjawab. Lanjut kita bahas saham rekomendasi untuk besok hari Jumat 17 Januari 2025. Ada 3 saham. Bapak Ibu bisa tambahkan ke dalam watchlist jika belum ada dan bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Kapital Sekuritas. Pertama Akra, saham yang pernah masuk ke dalam rekomendasi dan belum basi lah ya, belum gagal. Jadi strateginya masih sama, saya masih pilih belinya ngantri di 1100, stop lossnya tetap di bawah 1030 dan target TP1 ada di 1260. Saya masih tetap pilih yang itu. Kemudian saham kedua ada Bank Rakyat. Bank Rakyat menariknya adalah hari ini berhasil naik ke atas 4100. Itu adalah level pullback terakhir sebagai inducement dan berpeluang naik lebih tinggi. Retracement dimulai, berpeluang naik lebih tinggi, ngetes 4300-an sampai 4400. Di sini ada order block yang bersinggungan dengan area target TP1 dari setup yang kebentuk ya di 4380 target TP1-nya. Jadi strateginya belinya ngantri aja di 3980, stop lossnya di bawah 3800 lah ya kalau mau pasang stop loss. Target TP1 di 4380 karena ini area pertama yang memungkinkan harga bereaksi di situ. Kemudian berikutnya ada Bird. Hari ini tutup sama persis dengan penutupan hari sebelumnya, inside bar, dan ada dominant break di sini. Strateginya sederhana sih, ada setup dominant break, belinya ngantri di 1535, stop loss di bawah 1480 dan target TP1 1660. Itu sih, risk reward rasionya oke, cukup oke. Kalau belinya mau di split jadi 2, 1535 dan 1505 boleh, stop lossnya di bawah 1480 tetap
nanti kalau misalnya dapat dua-duanya risk reward rasionya akan lebih bagus dan average-nya kan lebih turun ya gitu. Itu tadi 3 saham pilihan kami untuk besok Jumat 17 Januari 2025 dan dalam waktu dekat ke depan. Terima kasih telah tonton video kami dari awal sampai selesai. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan update video dari kami. Dan jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, tekan tombol jempol ke atas, share video ini ke teman-teman yang lainnya juga supaya manfaatnya jadi lebih merata. Saya Evan, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.